Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Apa Pagi kabarnya Bu. hari ini? Pagi Bu. Baik Bu. Pagi Bu. Baik, oke. Baik Bu, pagi Bu. Pagi. Nah, oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian terima dan bisa kalian terapkan. Oke, doa dipimpin oleh, ayo Pernis, pimpin doanya Pernis. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita bersatu dalam doa. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Oke, baiklah. Ini Mutiara Dini, videonya, kameranya tolong dibuka ya. Oke. Nah, materi hari ini saya share dulu ya. Kenapa? Saya udah on kamera. Sudah on kamera ya, oke. Enggak record. Sebentar ya. Oke, Ibu. Oke, materinya sudah kelihatan belum, Nak? Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah. Oke, tolong Ibu minta tolong sekali lagi semua kameranya dibuka ya, karena Ibu sudah mulai rekam ya. Jadi supaya nanti kelihatan muka-muka kalian semuanya ya, supaya Ibu bisa melihat apakah kalian memperhatikan atau ada yang masih tidur atau ada yang lagi masak ya kan? Iya, jadi kalau kameranya dibuka gini Muka kan saya kelihatan Bu. kelihatan banget. Oke. Oh iya kelihatan Bu. Iya, kelihatan jelas. Oke. Nah, oke, jangan ditutup-tutup lagi kameranya ya, dibuka terus ya, Nak ya. Oke? Nah, oke. Oke, Bu. Oke. Oke, materi kita hari ini adalah mengenai perhitungan PPh pasal 21. Ya, ini sudah pernah Ibu sampaikan ya. Jadi kita hari ini kita ulang kembali, yaitu mengenai perhitungan PPh pasal 21. Nah, perhitungan PPh pasal 21 ini masuk dalam kompetensi dasar menganalisis data pembuatan SPT pajak penghasilan atau PPh pasal 21, dan kompetensi keterampilannya adalah melakukan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui penjelasan guru dan PPT, peserta didik mampu menerapkan cara perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap secara jujur, santun, disiplin, percaya diri, bertanggung jawab, peduli, dan kerjasama. Oke, nah sebelum Ibu lanjutkan ke materi hari ini, kira-kira ada nggak yang masih ingat apa itu pengertian pajak? Ada yang masih ingat apa itu pengertian pajak? Ada Bu. Ayo, Masih. sebutkan Nak. Siapa yang masih ingat disebutkan apa itu pengertian pajak? Ayo, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat berdasarkan undang-undang. Iya, betul. Masih ingat ya, Nak ya. Yang lainnya mungkin ada yang lain masih ingat? Ayo, ada yang masih ingat? Fikri masih ingat Fikri pengertian pajak? Enggak harus sesuai dengan bahasa buku ya. Sesuai dengan yang bahasa kamu juga enggak apa-apa. Ayo Fikri, apa itu pengertian pajak yang kamu tahu menurut pendapat kamu? Ya Bu. Ya, menurut ya, sebutkan Nak. Menurut saya pajak itu adalah suatu keharusan membayar sejumlah uang Ya. kepada pemerintah. Orang yang wajib membayar pajak itu ada beberapa, baik dalam organisasi dari suatu organisasi atau suatu bisnis.
maupun perorangan. Oke. Seperti itu, Bu. Terima kasih Fikri Udeni. Yang lainnya Pernis kali mungkin masih ingat apa itu pengertian pajak, Pernis? Pernis? Menurut saya pajak itu setiap warga negara yang mempunyai penghasilan yang akan dibayarkan kepada negara. Oke, Gitu, Bu. Terima kasih ya yang sudah menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian pajak ya. Oke, nah untuk hari ini materi kita adalah mengenai perhitungan pajak tadi ya. Jadi Ibu mulai dari dalam perhitungan pajak itu tentunya yang pertama yang harus kita ingat adalah tarif yang digunakan dalam perhitungan pajak PPh 21. Nah, dalam perhitungan PPh 21 tarif yang digunakan itu adalah tarif progresif. Tarif progresif itu maksudnya adalah bahwa semakin besar atau semakin tinggi dasar pengenaan pajak. Kalau dikatakan dasar pengenaan pajak itu berarti penghasilan kena pajaknya ya. Itu yang menjadi dasar pengenaan pajak ya. Jadi semakin besar dasar pengenaan pajak atau PKP-nya, maka persentase tarif pajaknya itu atau persentase pengenaan pajaknya itu akan semakin besar juga ya. Jadi dinamakan ini berbanding lurus ya. Jadi semakin besar pendapatan kena pajaknya atau DPP-nya, maka persentase atau tarif persentasenya itu juga akan semakin besar. Itu maksudnya tarif progresif ya. Paham anak-anakku? Paham? Paham, Bu. Iya, jadi Iya, Bu, paham, Bu. jangan nanti ditanya tarif progresif tapi kalian nggak ngerti apa itu pengertiannya ya. Jadi saya ulang lagi. Tarif progresif itu adalah tarif yang digunakan apabila DPP atau penghasilan kena pajaknya semakin besar, maka persentase tarif pajaknya juga semakin besar atau disebut juga istilahnya berbanding lurus. Oke? Nah, tarif pajak yang digunakan dalam perhitungan PPh pasal 21 adalah tarif progresif, di mana tarif progresif itu terdiri dari yang pertama, jika lapisan PKP-nya mulai dari 0 sampai dengan 50 juta, maka tarif yang digunakan adalah 5%. Yang kedua, jika penghasilan kena pajaknya di atas 50 juta atau 50 juta sampai dengan 250 juta, maka tarif pajaknya adalah 15%. Nah, yang ketiga, untuk lapisan PKP-nya di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, maka tarif pajaknya 25%. Dan yang terakhir adalah jika atau untuk lapisan PKP di atas 500 juta, maka tarif pajaknya adalah 30% ya. Jadi Ibu selalu ingatkan bahwa tarif pajak itu harus kalian ingat, harus kalian hafalkan ya. Paham ya nak ya? Jadi tarif progresif ini harus bisa kalian pahami atau kalau bisa kalian hafalkan. Oke? Karena apa? Karena ini nanti akan selalu digunakan di dalam perhitungan PPh pasal 21. Oke. Nah, yang berikutnya yang perlu kalian perhatikan adalah yang kedua PTKP ya, di mana PTKP terbaru tahun 2020 adalah ini ya. PKP yang terbaru itu adalah besaran tarif PTKP 2020 yang berlaku saat ini masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 101 strip PMK titik 010 garis miring 2016, di mana tarif di situ berapa nak? Berapa di situ dikatakan tarif PTKP-nya? Halo? Tarif PTKP-nya untuk WP sebesar 4 juta. Ya. Untuk istri dan anak sebesar 4.500.000 ya. Dan anak maksimalnya 3 orang. Oke. Jadi WP sendiri itu 54 juta, untuk istri itu 4.500.000 dan untuk anak itu adalah 4.500.000, tapi maksimal anak yang ditanggung adalah 3 orang. Nah, di samping selain dari ketiga komponen ini, apa ada lagi nggak yang ditanggung oleh si wajib pajak selain dari keluarga intinya ini?
Ada. Ada siapa aja? Ada, Sebutkan Bu. nak. Ayo nak. Orang tua, adik, Orang tua, Uh-uh. Orang tua kandung ya? Mertua. Iya, mertua. Kemudian orang tua kandung. adik kandung, Kalau adik kandung ikut enggak? Adik kandung ikut enggak? adik kandung Enggak. juga deh. Enggak. Enggak. ya, Bu. Kalau adik kandung tidak ditanggung oleh wajib pajak ya. Yang ditanggung itu hanya orang tua kandung, orang tua mertua ya, orang tua kandung dan mertua, baik bapak mertua maupun ibu mertua. Dan yang terakhir itu adalah anak angkat. Ya, jika si wajib pajak mengangkat seorang anak, maka anak angkat itu bisa menjadi tanggungan si wajib pajak. Ingat, nggak harus menikah ya baru bisa angkat anak. Jadi misalnya kalau ada nanti di soal kalian ketemu misalnya si Iwan tidak menikah tapi memiliki anak angkat, nggak apa-apa ya. Jadi anak angkat itu bisa dihitung di dalam perhitungan PPh pasal 21, bisa dijadikan sebagai sebagai tambahan anggota dalam perhitungan PPh pasal 21. Jadi tidak hanya anak kandung aja ya. Jadi anak angkat juga bisa. Paham ya? Paham, Sudah Bu. dipahami ya. Jadi siapa-siapa aja yang bisa menjadi tanggungan si wajib pajak selain dari keluarga intinya. Oke? Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, berikutnya selain yang pertama tadi tarifnya, yang kedua PTKP-nya, yang ketiga status. Nah, di dalam perhitungan PPh pasal 21 ada yang dinamakan dengan status wajib pajak. Nah, dalam hal ini status wajib pajak apa aja nih? Sebut. Kalau dikatakan kanal berarti maksudnya apa? Kano maksudnya adalah sudah menikah tetapi belum punya anak. Iya, betul. Nah, kalau K2 menurut Ica, apa ini K2 K1 Ica? Ada Ica? K1 sudah menikah dan memiliki 1 orang anak, Bu. Iya. Kalau K2 menurut Faras? Ada Faras? Faras? Enggak ada ya. Jesslyn? K2, apa yang maksud dengan K2 Jesslyn di dalam perhitungan PPh pasal 21? Jesslyn? Gak ada juga Jesslyn ya? Oke, kalau menurut Risnaya, menurut kamu apa ini nak Risnaya kalau dikatakan K2? K2 itu dia statusnya menikah dengan 2 anak. Oke, benar ya. Kalau K3 Nunung, kalau dikatakan K3 itu apa maksudnya Nunung? Ada Nunung? Gak usah malu-malu nak. Salah nggak apa-apa. Kalau salah kita perbaiki ya. Jadi kalau misalnya kalian memberikan pendapat, gak usah takut ya, gak usah takut salah, gak usah takut dimarahin. Ibu tidak akan marahin kamu kok ya. Ayo, apa itu K3? Nur Lailatul. Bu, saya boleh nggak, Bu? Oke, ayo. Siapa itu tadi? K3 itu kayak mempunyai 3 anak, Bu. Oh iya. Amel, Bu. Oh iya, Amel. Apa Mel? K3 itu adalah Mempunyai 3 anak. kalau Mempunyai K3, 3 anak. ya, kalau K3 itu berarti menikah dan memiliki 3 orang anak. Nah, yang Anak. terakhir, ya, dari yang terakhir adalah TK atau tidak kawin. Ya, tak ingat, tidak kawin bisa juga menanggung tanggungan, ya, memiliki tanggungan. Contoh kalau dia tadi ngangkat anak, berarti tanggungannya adalah anak angkat. Misalnya dia tidak kawin tapi dia menanggung orang tuanya atau ibunya atau ayahnya. Bisa juga dia tidak kawin tapi dia menanggung ibu mertua atau bapak mertuanya. Gitu ya nak ya? Oke. Nah, setelah status wajib pajak, kita masuk ke berikutnya sebelum soal. Ya, sebelum soal, di dalam perhitungan PPh pasal 21 ada beberapa hal yang harus kalian ingat selain dari ketiga yang sudah Ibu sebutkan tadi. Yang berikutnya adalah penghasilan bruto. Kalau dikatakan penghasilan bruto, berarti itu adalah penghasilan apa? Penghasilan bruto itu adalah penghasilan kotor. Iya. Jadi itu potong dan PTKP-nya. Iya. Jadi penghasilan bruto itu berarti penghasilan kotor yang belum dipotong dengan
PTKP-nya gitu ya Nak ya. Jadi atau bisa dikatakan penghasilan yang belum bisa diterima oleh si karyawan ya. Oke, nah selain penghasilan bruto ada juga namanya biaya jabatan ya. Kalau biaya jabatan ini berapa persen kemarin tarifnya? 5%. Iya, 5% dari dari mana Nak? gaji. Dari mana? Dari penghasilan bruto. Iya, ingat ya jangan lupa. Kalian harus ingat kalau biaya jabatan itu 5% dari penghasilan bruto, bukan dari gaji pokoknya. Ingat ya Nak ya? Oke? Iya Bu. Iya, Ya. jadi ini harus diingat ya, karena apa? Karena itu suatu ketetapan ya yang harus kalian ingat ya. Jadi biaya jabatan itu adalah 5% dari penghasilan bruto. Tapi di samping itu ada juga ketetapannya di mana batas maksimalnya berapa sebulan? 500.000. Iya, 500.000. Berarti setahun berapa? 6 juta. Iya, 6 juta. Jadi ingat ini ya. Jadi untuk menghitung biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto, di mana ketetapannya 500.000 maksimal per bulan dan per tahunnya itu 6 juta rupiah. Ingat itu ya. Jadi kalau misalnya di soal nanti hasil dari perhitungan 5% dari penghasilan brutonya misalnya lebih dari 500.000 sebulan, maka yang kita gunakan yang mana yang kita gunakan? 500.000. Iya, yang 500.000-nya. Oke? Berarti paham ya. Nah, oke, setelah biaya jabatan ada namanya penghasilan neto. Kalau dikatakan penghasilan neto berarti ini adalah penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan atau disebut juga penghasilan bersih. Tapi penghasilan bersihnya ini belum dipotong pajak ya. Itu penghasilan neto. Nah, setelah penghasilan neto ada namanya PKP. Kalau PKP itu berarti apa? Penghasilan kena pajak. Iya, penghasilan kena Pajak. penghasilan kena pajak. Kalau penghasilan kena pajak ini, untuk menghitung penghasilan kena pajak dari mana? Penghasilan neto ditahunkan dikurang PTKP. Iya, benar ya. Jadi masih ingat ya. Oke, jadi untuk menghitung PKP ini adalah penghasilan neto setahun atau penghasilan neto disetahunkan dikurangi dengan total PTKP-nya. Itulah namanya PKP. Jadi PKP inilah nanti yang akan dikenakan pajak ya. Jadi untuk menghitung PPh pasal 21 kita kalikan dari PKP-nya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh. Perhatikan baik-baik. Oke, Bambang dalam kurung kawin atau menikah, tidak memiliki anak, bekerja pada PT Sumber Rejeki dengan memperoleh gaji sebesar 5 juta rupiah. PT Sumber Rejeki bekerja sama dengan Jam Sostek dengan memberikan premi asuransi JKK atau jaminan kecelakaan kerja dan JKM atau jaminan kematian masing-masing 1% dan 0,40% dari gaji pokok. Setiap bulannya Bambang membayar iuran pensiun Rp100.000. Diminta hitunglah besarnya PPh 21 yang dipotong PT Sumber Rejeki. Oke. Nah, di sini dikatakan dia bahwa si Bambang itu kawin tapi tidak memiliki anak, ya kan? Dan bekerja dia dengan memiliki gaji sebesar 5 juta rupiah. Oke, nah sekarang kita hitung. Tadi gaji pokoknya dikatakan berapa? Gaji pokoknya 5 dikatakan juta. iya, 5 juta juta. rupiah. Kemudian premi asuransi yang diberikan tadi adalah yang pertama JKK 1% dari mana? Jadi kalau premi asuransi itu berarti tarifnya dikali gaji pokok ya. Kalau JKK dan JKM itu dikalikan dari gaji pokoknya ya. Harus diingat. Jadi JKK 1% dari 5 juta rupiah, hasilnya 50.000 rupiah. Yang kedua JKM-nya tadi berapa persen? Berapa persen tadi? 0,40. Iya, 0,40%. Berarti JKM-nya sama dengan 0,40% dikali 5 juta rupiah. Hasilnya
70.000. Oke, gitu. Oke. Yang baru masuk ini siapa ini yang baru masuk? Siapa kamu Nak yang baru masuk Nak? Namanya tadi siapa? Halo? Yang baru masuk tadi siapa? Oke, kita lanjut ya. Jadi penghasilan brutonya adalah penghasilan kotornya atau penghasilan brutonya berarti gaji pokok ditambah dengan JKK dan JKM-nya. Totalnya 5 juta berapa? 5.070.000 rupiah. Nah, yang mengurangi penghasilan brutonya apa aja? Yang pertama, Biaya jabatan. ya, biaya jabatan. Tadi udah Ibu sampaikan ya, biaya jabatan itu 5% dari penghasilan brutonya, di mana penghasilan brutonya adalah 5.070.000 rupiah. Hasilnya 253.500 rupiah. Oke. Nah, iuran pensiunnya berapa tadi dikatakan iuran pensiun yang dibayar oleh si Bambang? 100.000 rupiah. Oke. Maka yang kedua yang mengurangi penghasilan brutonya adalah iuran pensiun sebesar 100.000 rupiah. Sehingga total yang mengurangi penghasilan brutonya berapa ini? 353.500. Iya, 353.500 rupiah. Maka penghasilan neto sebulannya adalah berarti penghasilan bruto dikurangi dengan total pengurangan. Maka hasilnya adalah 4.717.000 rupiah. Nah, kemudian penghasilan neto yang sebulan tadi disetahunkan. Berarti dikali berapa? 12. Iya, dikali 12 sehingga total penghasilan neto setahunnya 56.604.000 rupiah. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke. Nah, yang berikutnya adalah PTKP-nya. Tadi dikatakan bahwa status dari si Bambang adalah Sudah menikah, tidak mempunyai anak. berarti K0 ya? K0? Ya. Tapi tidak memiliki anak ya. Berarti ini adalah berarti istri ya. Berarti PTKP-nya berarti terdiri dari WP sendiri sebesar 54 juta rupiah dan apa? Dan istrinya ya kan? Oke, dan istrinya sebesar 4.500.000. Maka total PTKP-nya berapa? 58.500. Maka penghasilan kena pajaknya atau PKP-nya berapa? Nihil. Nihil. Kenapa nihil? Karena PTKP-nya lebih besar dari penghasilan neto disetahunkan. Iya, karena PTKP atau penghasilan PTKP itu penghasilan tidak kena pajak ya. Berarti kalau dikatakan penghasilan tidak kena pajak berarti dikurangkan dari penghasilan netonya. Nah, karena PTKP-nya lebih besar daripada penghasilan neto, maka PKP-nya nihil atau nol. Nah, kalau PKP-nya nol atau nihil, maka apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Maka jika PKP-nya nol, maka si wajib pajak tidak akan dikenakan apa nak? Halo? PPh 21. Iya, maka dia tidak akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Bisa nggak seperti itu, Bu? Bisa, ya. Jadi tidak harus setiap wajib pajak itu tidak harus dikenakan pajak, ya. Setiap wajib pajak tidak harus dikenakan pajak, ya. Contohnya seperti contoh ini, ya. Dia tidak dikenakan pajak karena PTKP-nya lebih besar daripada penghasilan netonya yang dia terima selama 1 tahun, ya. Cuma kalau dia tidak dikenakan pajak, tetapi si wajib pajak tersebut harus wajib melaporkan kemana melaporkan? Kemana wajib pajak biasanya melaporkan pajaknya? Ke pasar kah? Atau ke mall? Ayo, kemana nak? KKP ya, Bu? Kemana? KPP ya? Iya, ke KPP atau kantor Pratama ya, kantor pajak ya. Jadi setiap wajib pajak wajib melaporkan pajaknya ke kantor pajak ya, sekalipun dia tidak
dikenakan pajak tapi wajib lapor, ya. Paham ya, Nak ya? Paham, Bu. Jadi suatu saat nanti kan pasti kalian nanti akan kerja di perusahaan. Jadi kalau misalnya kalian nanti bekerja di perusahaan, tetapi misalnya penghasilan kalian belum di atas PTKP, maka kalian tidak akan dikenakan pajak, ya. Paham ya? Jadi nggak ada salahnya kan kalau bisa kalian menghitung sekarang, bisa menghitung cara menghitung pajak, ya nanti suatu saat nanti kalian terjun di dunia kerja, kalian bisa sendiri menghitung pajak kalian sendiri. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada? Nah, contoh, kalau misalnya penghasilan kena pajaknya, kalau kasih Ibu kasih contoh, kalau misalnya PKP-nya misalnya 1 juta rupiah, oke? Kalau PKP-nya misalnya 1 juta, maka PPh pasal 21-nya berapa? Ayo, ada yang bisa? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Ayo, Margaret. 50.000, Bu. Apa Sapri? Berapa Sapri? 50.000. Dari mana itu Sapri? 5% dikali 1 juta. 1 juta itu tadi apa namanya? PKP. Iya, PKP-nya ya. Berarti hasilnya 50.000 rupiah. Paham ya? Jadi seandainya PKP-nya ada sebesar 1 juta rupiah, maka PPh pasal 21 setahunnya adalah 50.000 rupiah, yaitu berasal dari 5% atau tarifnya dikali PKP-nya. Berarti 5% dikali 1 juta rupiah, hasilnya 50.000 rupiah. Paham sampai di situ? Paham? Paham, Bu. Oke, paham, Paham, ya. Bu. Nah, oke. Nah, untuk selanjutnya dari apa yang kita pelajarin ini, kira-kira ada yang belum dipahami nggak? Ada yang kurang mengerti nggak? Kalau ada yang kurang mengerti, silakan bertanya. Ada yang kurang mengerti? Nak, bertanya, Nak. Halo? Sudah paham semua? Tidak ada, Bu. Tidak Sudah. ada? Atau Ibu saja yang bertanya? Tidak ada yang bertanya? Oke, baiklah. Nah, sebagai tugas kalian nanti ya, sebagai refleksi ya, untuk tugas kalian nanti, tolong nanti ini dikerjakan ya, soalnya ini. Burhan kawin tidak mempunyai anak bekerja pada PT Berkaryanet dengan memperoleh gaji sebesar 8 juta rupiah sebulan. Perusahaan ikut dalam program Jam Sostek, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian, dan iuran jaminan hari tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 0,3%, 0,2% dari gaji. Maka ini Burhan ya. Burhan membayar iuran pensiun sebesar 50.000 rupiah. Diminta hitunglah PPh pasal 21 yang dipotong PT Berkaryanet. Oke. Jadi sebagai refleksi atau sebagai tugas kalian adalah ini anak ya. Nah, sebelum Ibu akhiri, nah kira-kira kesimpulan pelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan nggak? Kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan nggak? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Pernis, bisa dikasih kesimpulannya, Pernis? Pernis? Fikri? Atau Sapri? Ada yang bisa memberikan kesimpulan apa kira-kira kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini? Ayo nak, gak usah takut nak. Ya salah gak apa-apa. Itu menandakan berarti kamu mulai dari awal memperhatikan dari tadi sampai selesainya. Ayo, yang bisa memberikan kesimpulan siapa? Ada yang bisa? Ayo Sapri. Sapri.
Iya, Bu. Ada yang bisa beri kesimpulan? Kira-kira menurut kamu kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Tidak semua eh, penghasilan dapat dipotong pajak. Iya. Yang lainnya? Yang lainnya? Oke, baiklah. Ibu simpulkan aja ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa di dalam perhitungan PPh pasal 21 tidak semua wajib pajak bisa dikenakan atau dapat dikenakan pajak. Karena apabila si wajib pajak penghasilannya belum mencapai atau belum di atas PTKP, maka si wajib pajak tersebut tidak akan dikenakan atau tidak dipotong pajak. Tetapi jika si wajib pajak penghasilannya sudah di atas PTKP, maka si wajib pajak tersebut akan dipotong atau dikenakan pajak penghasilan PPh pasal 21. Oke? Paham? Oke, nah untuk hari ini sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita lanjutkan di minggu berikutnya ya. Di minggu berikutnya tentang perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap karyawati ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri sampai di sini, tapi sebelum Ibu akhiri tetap jaga kesehatan. Oke, gak usah keluar-keluar ya nak ya. Tetap belajar di rumah karena kebetulan kita juga sudah mau pas ya atau penilaian akhir semester. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita. Ibu akhiri. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ibu